ya, nggak ada satupun lawyer yang berkualitas ya, yang bisa mengatakan itu pelaporan dari Nikita itu dihentikan kalau dia nggak pegang surat. Itu nggak ada lawyer yang berani kalau memang dia lawyer berkualitas. Sekarang kita tanyakan ke Anus, bisa-bisanya dia bilang penyidikannya dihentikan. Padahal di hari yang sama, penyidik Polda Metro Jaya sedang melakukan pemeriksaan atas laporannya Nikita Mirzani. Nah, Nah, kok bisa? Apakah itu dikatakan lawyer berkualitas gitu? Gerombolannya sih ular. Gerombolan Gitu. ular, benar. Gerombolan amnesia ya, tapi benar sebenarnya bukan amnesia, Dok. Itu Apa sih? triknya untuk bisa lolos dengan cara ya berbohong, putar balik omongan, itu playing victim. Emang gak ada rasa malu ya pada saat ketahuan bohongnya tuh ketahuan gitu loh, Mbak Meski. Kita tuh kan kalau bohong itu kan gini, aduh ntar kalau ketahuan kan malu. Kan ada rasa begitu, bener gak sih? Gak ada. Itu cara satu-satunya dan sebenarnya konyol ya, konyol. Jadi mengharapkan kelemahan wartawan, kelemahan netizen dalam mengikuti kronologis peristiwa. Itu mereka berharap ini udah pada lupa nih. Oh, gua kalau ngomong ini nih pasti ada aja nih yang nggak inget nih, kayak gitu. Karena mereka tahu nih, kita kan kawal ketat nih ya, kawal ketat. Tapi ada saat masa-masa di mana kita juga udah bosen juga gitu kan, itu mereka manfaatin tuh. Oke nih wartawan pada ini semua nih pelongo depan gua ngomong aja deh itu dibatalkan. Oh, mereka nggak ngerti, mungkin gitu kali ya. Iya, toh mereka kan makanya nggak tahu. kapan sih bisa ketemu sama Anus ini? Aduh, mbok ya kalau ketemu gitu tak kejer itu orang, tak kejer. Gua nggak sabar liatnya. Aku pengen tak keruas. Lo bener loh ngomong sembarangan aja yang gedab. Anda ini sekolah hukum loh, kalau ngomong nggak mau ketemu Doktif pikir itu pada saat dulu di Mabes Polri, pada saat gelar perkara kasusnya Bokir. Iya, Bokir. Ya, itu bisa ketemu, tapi ternyata bukan dia yang datang kan? Nggak berani. Pasti kalian nggak berani ngadepin Doktif. Doktif ini kan bukan sekolah hukum, tapi ngerti loh hukum. Sama. Kalian ini sekolah hukum tapi kok nggak ngerti. Makanya Doktif mau tanya, tahu nggak KUHP baru? Belajar nggak P19 2 kali itu SP3? Bilangin tuh klien kamu tuh Bokir tuh nggak ngerti. Katanya sekolah hukum tapi nggak ngerti. Jasanya beli juga kali itu kayak Suneo. Nah makanya Dok, banyak banget lagi yang bisa beli aja, gila. Gituin. Ada nanya tuh kenapa disebut Anus? Namanya itu Anus? Namanya emang Anus. Namanya itu memang Anus. Kok disebut Anus? Namanya memang Anus. Ya gitu. Betul. Namanya Anus sayang. Namanya itu emang namanya. Ada yang ngomong nih Dok, hindari orang yang katanya netral. Udah bilang apa nih? Udah kelihatan gini loh Yarum ya. Semua orang yang jahara sama Doktif itu akan menjauh dengan sendirinya karena nggak akan dapat apa-apa dari Doktif, nggak akan dapat apapun. Gua nggak ngerti, sopo ya nggak ngerti. Gua kalau Doktif mah nggak akan dapat apapun. Jadi yang orang deket itu yang benar-benar tulus aja. Kalau yang pengen dapetin sesuatu dia akan mental dengan sendirinya. Mental dengan sendirinya. Nggak akan tahan, nggak dapat apa-apa. Gitu loh, nggak akan dapat apa-apa. Gitu. Akan mental dengan sendirinya. Pokoknya ini namanya alam ya say. Jadi kalau kita nih masih satu vibrasi, punya misi visi sama, terus memang tulus aja, itu nempel terus. Kamu bisa lihat dari awal sampai ujung. Intinya tuh sebenarnya bukan karena kita berteman karena ada apa-apa, ada maunya, tapi sama-sama punya tujuan ini loh. Tujuannya tuh sama gitu. Kita mau edukasi lebih bagus ke konsumen, ke masyarakat pada umumnya. Khususnya yang beli skincare, yang memakai produk-produk yang ada beredar nih di masyarakat. Kan Dok nanya, ada yang nanya, Dok bisa penjarain Kim? Nah gini ya guys ya. Jadi ini semua bisa banget. Kenapa? Karena mereka akan terkaitkan Doktif pada saat ngelaporin Sinepos itu kan akan mengaitkan Kim. Betul. Jadi akan terkait gitu loh. Ya apalagi udah laporannya dulu juga udah naik sidik atas laporannya Nepos. Jadi kalau dua kali nanti dia nggak datang ya wes berarti ya diseret. Itu ditunggu sama Nikita. Itu kapan Dok ya? Aku tuh bener-bener berdoa pagi siang malam loh Dok untuk kelancaran. Ya udah gampang insya Allah. Itu orang tersombong yang minggu depan Doktif diperiksa pada saat naik sidik, diperiksa lagi besok minggu depan. Minggu depan ya, oke. Minggu depan Doktif yang diperiksa kan setelah naik sidik kan pelapor lagi yang diperiksa kan? Betul, pelaporannya lagi yang di ini lagi. Jadi Doktif lagi sama saksi-saksi yang lain diperiksa. Berarti dia lagi kepusingan nih ya?
Lah iya makanya semua lagi pusing, makanya semua tuh lagi pusing, mau SS lah. Makanya kan Dokter bilang, kenapa kok Nepos kok nggak gabung lagi sama SS? Karena memang SS sudah ngelepeh Nepos. Itu nggak dibantah kan? Mana? Itu SS sudah pulang, bersatu nggak dia sama Nepos? Coba Dokter tanya. Mana ada. Udah dilepeh Nepos itu udah dibuang. Udah. Ya Omongannya ampun. Dokter tuh bener semua. Semua itu fakta. Kan dia nantang-nantangin. Bukan dilepeh. Akhirnya dia bilang bukan bestie. Sekarang dia ngejilat, Mamski ngejilat dia pakai pakai produknya SS. Ngejilat. Ya Allah, pakai make up. Jilat. Iya, pakai eyeshadow gini. Aku tuh emang bukan bestie ya. Tapi aku pakai. Lu berusaha didengerin nama SS lu. SS udah ngelepek lu gitu, udah habis kan duitnya SS buat bayarin Sinepos, nggak ada hasilnya. Gila, emang dasar bener-bener ya, lintah banget ya. Lintah, pokoknya dia mendekati semua yang dapat kasus, dia serap semua, ya kan, nggak akan berhasil gitu. Nggak berhasil. Iya, cuma ngabisin uang doang. Yang lain yang berkasus jangan mau lagi lihat buktinya zong. Kan Dokter baik-baik aja kan komunikasi sama Niki. Coba Mamski coba ceritain tadi. Opo? Itu ada yang nanya baik-baik aja kan Dok. Sama Niki tuh baik-baik aja, orang ngobrol sama Niki soal next sidik. Kemarin itu di situ ada penyidik, ada Niki, dia bilang dok cepetan lah dok. Iya makanya sabar udah naik itu semua. Cuman ini sekarang Dokter juga mau ngelaporin lagi, nambahin lagi produk-produknya DRG. Kata dia ada 6 kalau nggak salah yang overclaim itu juga nanti nyusul, bukti-buktinya nyusul lagi gitu. Kan kita pegang semua. Ini loh Say, karena produk yang ada di DRL itu sama dengan DRG. Makanya ini ada kaitannya dengan NM ya, dengan Niki. Nah itu juga laporannya Doktif untuk Sinepos ya kan udah naik sidik. Dan itu berkaitan semua. Ada kaitannya ke si Kimbel. Ya kan, produk DRL dengan DRG itu berkaitan semua. Tungguin aja. Mlebu siji ya mlebu kabeh ngono. Iya, betul. Iya, kangen. Jadi kemarin tuh langsung kangen juga ini ngobrol gimana masyarakatnya. Kalau kan cuma Doktif aja dan nggak bisa direcord kan nggak boleh. Karena di situ ada penyidik juga, jadi nggak boleh. Jadi kangen ini pasti masyarakat pasti kangen sama nyablaknya mulutnya dia ini. Iya. Apalagi pada saat ngomongin Nepos, lucu banget tampangnya dia kayak gedeg banget gitu loh. Ya Nepos. Si Aminiki tuh kayak gedeg banget sama si Nepos, lucu banget muka. Cepetan masukin sini. Udah nggak usah syarat aja, tunggu sampai syarat nggak usah. Ini syarat aja itu biarin aja katanya. Biar ini dok. Si Aminiki udah nggak sabar tuh pengen. Iya pengen di sini aja biar nanti aku bawa tuh hantam sama dia. Masa kok mau begitu? Iya. Makanya Nepos nggak usah pengen bikin adu domba ya. Adu domba lu nggak kena karena Doktif sama Niki baik-baik aja. Ada, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Dia berusaha untuk bikin ini dok. Kayak berita-berita seolah-olah Doktif tuh yang jahatin Niki. Padahal dia itu dalang dari semuanya. Aku udah ngomong nih guys. Betul. Aku udah bikin VT dalang semuanya tuh Nepos. Iya. Doktif terbukti udah ketemu Niki baru kemarin. Dan udah ngobrol. Dan Niki juga udah nggak ketemu melalui video call. Oh apa sorry. Iya maksudnya ketemu video call. Iya, ketemuan video call. Nanti dipelintir itu. Masa senengannya mereka kan gitu nanti bujer-bujer. Ketemuan gitu. video call. Di video call, betul. Di situ ada penyidiknya juga. Ada penyidik. Bilang, ayo cepetan lah lama kali kalian ini gitu loh. Itu udah jelas sama loh, satunya udah ditahan. Ini satunya kenapa masih lenggang kangkung. Nah itu cepetan, karena sama, biar sama lah. Sama semuanya sama gitu. Gitulah ceritanya. Lucu sih, lucu Kang. Tapi alhamdulillah sih dia sehat kok ininya. Sehat kan ya Niki ya? Sehat, banyak yang kangen, banyak yang nungguin Niki. Iya, bener. Karena selama dia nggak ada itu yang berkoar-koar dan cuap-cuap itu ya si Nepos. Iya. Gila, betul. Berasa kayak di atas angin. Ya ampun Tuhan. Iya loh. Iya, berasa kayak di atas angin dan merasa menang karena sudah bisa seolah-olah kayak iya dia masuk berarti kan dia salah. Loh nggak juga. Apaan? Udah dikondisikan mah sama juga itu nggak apa namanya nggak murni ya. Sorry nggak murni. Iya betul. Nggak murni salah. Kan? Sampai diadu domba. Jadi si Nepos ini memang ngadu domba Doktif dengan Nikita dan dengan Dokter Oki gitu. Banget. Nah dibilang udah dilepeh tuh sama Dokter Oki Doktif itu gitu. Kan memang kita kan sibuk. Kan maksudnya kan emang maksudnya dilepeh itu kan gini. Akhirnya pada saat dia sudah Dokter Oki lagi live, ya kan? Dokter Oki lagi live nih.
Udah akhirnya Doktif sapa terus habis itu kirim paus. Langsung mereka ada Doktif, terima kasih. Kayak gitu sampai si Dokter Oki bilang, aduh semoga di ini ya Doktif ya dijauhin dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang ngasih domba, semua arahnya tuh ke si Nepos. Ini Iya, Nepos ini bahaya, ini banget halusinasi loh. Halusinasi. Terus ya itu. Halusinasi Dok, karena dia hobi banget kan live sendiri tuh, ngoceh sendiri. Nah jadi kalau kita lengah nih, misalnya kayak kita lagi ada kesibukan yang lain, kita nggak live 2-3 hari, waduh itu dia udah bikin berita, Doktif yang berantem lah, yang sama Dokter Oki dilepel lah, sama Niki ini ribut lah, yang udah, jadi kayak seolah-olah tuh dia dapat kabar dari Niki, ngeri nggak? Padahal dia itu musuh bebuyutan, udah musuh bebuyutannya Niki gitu loh. Ya kan bisa kayak begitu kan diputar-putar sama ngeri. Putar nggak bilangin jalan. Ya Allah. Udah gitu dia pakai kata-kata mandul. Nih Dok, kita tuh nggak perlu takut dan nggak perlu malu dengan kata mandul. Mandul itu keadaan biasa. Biasa. Bener banget Dokter bilang. Kalau kita hamil duluan, atau kita ngerebut laki orang, atau kita, iya kan, JD, jute dedol itu aib. Iya. Tuh. Iya kan? Bahkan kemarin ada kasus sampai dia kena jute dedol, nggak dikasih uang sama maknya, masa maknya itu. Aduh Dok, aku bener-bener sampai bilang, loh tapi bisa-bisanya Nepos bilang lebih baik uang jute dedol daripada jadi bujer. Udah kan, ya Allah, Nepos ya Allah benar-benar udah kayak dajal juga ini orang ya Allah. Enggak, itu udah kebanyakan makan uang mereka. Non halal sih. Kalau udah makan uang non halal tuh masuk ke pembuluh darah itu loh. Jadi benar-benar setannya udah sampai dalam banget, susah banget itu keluar. Aku ngelihatnya udah kayak orang-orang yang ngeri banget. Aku ngelihatnya beneran asli. Jute dedol udah gitu. Aku tahu lah. Iya kan. Bisa-bisanya dia ngomong, udah lebih baik ya uang jute daripada uang jadi bujer. Ya Allah, itu ada orang loh, anak muda, dia sampai mutinya gara-gara jute dedol. Gitu dia bisa ngomong kayak begitu. Itu apa sih coba yang bela-belain Nepos tuh? Ya Allah, Doti sampai nggak habis pikir. Bisa ya kalian bela orang yang jelas banget membela jute dedol loh. Sementara gimana efeknya jute dedol itu ke masyarakat Indonesia? Gitu loh, begitu tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, ya kan, istrinya ditelantarkan gitu, anaknya nggak dinafkahi. Benar. Aduh ya Allah, gitu kok ya dinormalisasi, sampai bisa mulutnya berucap seperti itu. Iya, si Nepos itu. Dan itu dia bela jute dedol. Terus waktu yang kasusnya DRG lawan NM itu dia bilang nggak apa-apa dong kalau misalnya harga overprice yang katanya si Doktif overprice itu kan prinsip ekonomi juga boleh dong katanya gitu, jualan yang semurah-murahnya modalnya. Padahal udah jelas Dr. Taruna bilang overclaim itu nipu, ya kan? Iya betul. Nah, kalau itu udah jelas loh diomongin, tapi ya masih aja ini gitu loh. Aduh. Ya Allah, itulah dia tuh. Makanya aku ngelihat ini harusnya kebalik ya. Harusnya NM tuh yang di luar itu. Dia yang di dalam. Iya, seru sih. Kebalik beneran, sumpah kebalik say. Senggangganya tuh apapun lah NM. Tapi karena kita mah kagak ada bujer lah Mamski, kita mah bisanya lempeng-lempeng aja lah, ya kan? Nah, nggak ada bujer. Kita nggak punya, paling yang ngebelain kita ya masyarakat yang benar-benar yang smart, yang cerdas, yang memang berpikiran normal ya. Betul. Gitu, yang dia menelaah. Jadi dia tuh meneliti informasi ini bener nggak, hoax apa enggak, kan gitu. Nggak asal aja terima telan. Terima ini telan, telan, dan kebanyakan, dan waktu kalau ngelihat itu masyarakat Igoy sama TikTok itu agak berbeda. Jadi kalau TikTok itu segala berita tuh ditelan apa adanya. That's right. Beda banget gitu kalau di TikTok. Jadi ayo lah. Kenapa Dok? Kayak gitu. Ayo lah kita naikin lah SDM kita, otak kita, kemampuan otak kita. Jangan segala sesuatu diterima telan aja. Itu hoax. Itu hoax. Itu jangan gampang semudah itu ditelan, harus berdasarkan data, fakta. Mana datanya, mana faktanya gitu. Doktif itu mengungkapkan sesuatu itu pasti ada datanya. Gitu. Nggak mungkin Doktif asal jeblok aja ngomong. Gitu loh. Apalagi di kondisi sekarang, pasti mereka tuh cari-cari banget. Gitu. Kenapa kok sekarang dibilang 2 tersangka, kenapa nggak jalan? Ya karena emang orang mah fakta yang diomongin. Gitu. Kalaupun sampai jalan itu ada dugaannya pengkondisian, buktinya P19.
ditolak berkasnya. 2 kali SP3. Ini tinggal nunggu SP3. Di sana paniknya luar biasa, tantrumnya gitu. Tenang aja. Udah yang KUHP terbaru tuh malah sebenarnya sih kayaknya lebih humanis lah ya. Maksudnya nggak kayak dulu. Dulu tuh kan jelimut P19 bolak-balik nggak selesai-selesai. Mamski. Nah, betul. Kalau sekarang nggak Berkali-kali. bisa. Berkali-kali Dibatasin nggak 2 ada batas kali ya. waktunya. Kalau sekarang cuma 2 kali otomatis turun SP3. Itu udah aturan KUHP baru. Tuh, dengerin ya Jadi nggak ada guys. Markus-Markusan. Kok dokter dibilangin pakai Markus? Markusnya dokter itu sopo? Gitu Dengerin loh. tuh guys. Makanya heran. Jadi kayak misalnya dia itu si Nepos boker ngomong, loh bukannya boker yang pakai Markusnya Nepos? Kak, tolong Kak itu Kak, tolong bantu. Aku kakak, tangkepin itu kakak lagi live kakak begini. Oh iya siap kita tangkap. Apaan sampai detik ini dokter juga masih bebas, malah datengin tuh ke PMJ dengan PD. Ya, Yes. jadi datengin. Itu ada yang bersaksi dok, si bokir itu lagi nelpon si Nepos. Ada yang denger anak-anak ngelapor ke aku. Ada, emang bener itu. Jadi aduh, Nah, tukang atur aku. mereka sendiri yang pakai Markus, pakai acara doktif yang dibilangin punya Markus. Oh, foto kalian ini grupnya grup tikus ini, geng sirkus ini, geng tikus ini. Betul. Gitu. Kadang-kadang gedek sih Mamski, kadang-kadang gedek banget emang ngadepin mereka ini. Iya, gimana? Putar-putar, terus nanti ini meeting sana, meeting sini, tiba-tiba keluar serombongan akun-akun bodong gitu. Nah, kalau di Igoy kesaring itu akun bodong itu nggak gampang diterima orang, tapi kalau di TikTok ini loh. Iya benar, beda kan kalau di TikTok tuh kayak beda aja. Aduh, gimana ya cara mencerdaskan masyarakat TikTok di warga? Ya tiap hari aku do live dok, tiap hari aku ngomong. Ada kerjaan aja iya makanya. Hanya kerjaan lah, wong aku nih bukan pengusaha jasa titipan. Aku juga ya heran loh, itu orang kan bisa live terus tuh pagi siang malam itu si Mamski suaranya hilang. Mamski hilang suaranya. Hilang dah, aku tuh mencet hilang. Udah. Gitu loh. Suaranya hilang, ada yang nelpon itu. Ntar. Oh, ada yang nelpon. Oh iya betul. Benar. Aduh. Jadi mudah-mudahan lah ya secepat-cepatnya ya dok, ada berita yang bagus banget gitu loh untuk Suneo, untuk si Nepos. Ya kalau Suneo sih ini 2 laporannya doktif yang lain ya udah lucu banget ya, bisa-bisanya ya. Bisa-bisanya lu pokoknya aduh ntar pas kita ketemu deh lucu, ada cerita lucu deh. Mau dong kita kapan ketemuan kopdar minggu depan kali ya. Yuk kita kopdar. Iya minggu depan ya. Minggu depan ya. Pada saat itulah nanti doktif tunjukin ya surat naik sidiknya Nepos. Aduh ya kan? Mau banget dong. Terus naik sidiknya Suneo. Ya udah guys, udah laporannya doktif itu sudah naik sidik semua rata-rata gitu. Kayaknya ada yang bilang kasus NM kok nggak kelar-kelar. Tenang, masih proses guys. Lagi udah ada penyidikan kok semuanya. Masih dalam proses. Gak usah percaya sama omongannya Anus. Yang keluar dari mulutnya Anus apa? Keluar dari mulutnya Anus apa kot? Jadi jangan percaya, udah. Jangan percaya. Dia tuh paling gedek banget juga sih sama Doti manggil jangan. Kan waktu pas staffnya dia kan dia udah itu kan ketemu sama staffnya dia. Yang itu loh yang ada dugaan gitu loh. Tahu yang masih bocil, nggak bocil. Kan ada 2 nah, itu salah satunya yang ketemu sama Dokti bukan yang kecil ya, yang agak tinggi, yang badannya gede. Agak tinggi, tahu. Yang sering nemenin SS. Yes, yang selalu ngedampingin kan. Itu pada saat di Mabes ketemu sama Dokti dia bilang, "Dok, dapat pesen nih dari abangku, tolonglah jangan panggil Anus." Lu langsung tak semprot. Ngapain panggil Anus? Emang namanya Anus? Lah kayak Dokter Samira namanya, mau dipanggil Sam, mau dipanggil Irna, mau dipanggil Ira, mau dipanggil Mira, emang namanya itu?
Betul. Mau dipanggil Sami, ya kan? Emang Sami, iya emang namanya. Ah, Kenapa? Lalu kan juga tuh. namanya ketawa aja mereka. Iya sih juga, ya bener juga. Makanya terserah cool. Terserah dokter mau manggil lu siapa namanya juga Anus, kecuali manggil orang bukan dengan namanya. Betul. Gitu. Namanya dia itu emang Anus guys. Coba aja lihat.